wala haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Al-hadis atau kama qala amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh berbahagia pada malam hari ini, di malam yang ke-29. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita awal hingga akhir diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di ujung malam seperti ini, hampir ujung ya. Apa sih yang perlu kita lakukan tinggal sisa-sisa hari ini? Amalan yang terbaik adalah muhasabah. Ya. Muhasabah, mengintrospeksi diri, mengevaluasi ya. Apa yang sedang, apa yang sudah, dan apa yang akan datang. Apa yang sudah kita lakukan selama 28 hari, apa yang sedang kita lakukan besok, dan apa yang bakal kita lakukan ke depan. Satu-satunya ayat bicara tentang muhasabah adalah surah Al-Hasyr ayat 18. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya seorang itu memperhatikan dari apa yang ia lakukan untuk persiapan hari esok. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh pun Allah Maha khabir atas apa yang kalian ketahui. Mengintrospeksi diri itu adalah mencoba untuk mengaudit apa yang sedang, apa yang bakal, apa yang telah. Ramadan sudah berjalan, tinggal berapa hari ke depan. Maka kita perlu untuk menghitung-hitung. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum dihisab. Ada 3 perkara yang perlu kita introspeksi diri. Pertama adalah keterkaitan hablum minallah, yaitu hubungan kita kepada Allah. Yang kedua hablum minan nas, yaitu hubungan kita kepada manusia. Yang ketiga berkenaan dengan kualitas puasa kita. Kira-kira sudah sesuai dengan ajaran Rasul atau sebenarnya puasa kita ini sebatas ikut-ikutan. Bapak sekalian Allah muliakan, pertama hablum minallah. Apa yang harus kita lakukan dengan hablum minallah, hubungan dengan Allah? Satu-satunya adalah dengan cara taubatan nasuha, yaitu tobat. Kita tahu bahwa ultimate goal puasa kita ini adalah membentuk karakter pribadi yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Bertakwa adalah intinya jalankan segala perintah dengan semaksimal mungkin dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu bertakwa. Ya. Lalu kenapa manusia bertakwa? Karena kemuliaan manusia di mata Allah itu hanya satu kata, taqwallah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kalian di sisi Allah adalah kualitas takwanya. Lalu kenapa manusia harus bertakwa? Karena tujuan akhir manusia itu kepingin keselamatan,
keselamatan dunia, keselamatan akhirat lebih-lebih. Dan keselamatan akhirat itu hanya satu kata apabila orang itu tempatnya di surga. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawa'iba atsroba wa ka'san ya. Jadi hadirin Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah, Rasul menjelaskan kenapa kita harus bertakwa dan kenapa kita harus bertaubat. Tadi saya sampaikan, kullu bani Adam khata'un, setiap manusia itu punya salah. Wa khairu khata'ina at-tawwabuna, dan sebaik-baik orang yang salah itu adalah orang yang mau taubat kepada Allah. Artinya apa? Orang yang baik bukannya orang yang tidak pernah salah. Tapi orang yang baik adalah orang yang pernah salah, pernah khilaf, dan segera taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia tidak pernah ada orang yang tidak salah kecuali baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman di dalam surah An-Nur, surah ke-24 ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dalam studi tafsir, keberuntungan orang itu diukur dengan yaitu terselamatkannya dirinya dari siksa api neraka dan kelak dia akan dimasukkan ke surga Allah. Itulah kata-kata beruntung. Ya. Jadi jelas dengan puasa kita ini, sebagaimana tujuan akhir puasa adalah membentuk karakter pribadi orang yang bertakwa, maka korelasinya penting sekali di mana kita ini tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung Allah berikan kesempatan kita, mumpung Allah berikan usia yang masih tersisa ini. Kenapa? Karena kalau sudah tiba masanya, kalau sudah sampai waktunya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal melimpah kepada orang, takkan pernah bisa diundur sedikit pun dan juga tidak pernah bisa diajukan sedikit pun. Itulah ajal. Itulah ajal. Maka apa yang terjadi bila sudah ajal tiba? Yang terjadi adalah penyesalan, tangisan, jeritan, dan kesakitan menanggung siksaan Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Karena itu ingatlah bahwa kematian adalah yang kita sebut tempo hari adalah bukan tragedi, sekalipun kematian itu adalah misteri. Kita sebut bukan tragedi karena setiap manusia pasti mencicipi, senang nggak senang, suka nggak suka, rela nggak rela, berani nggak berani, siap nggak siap. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi jangan merasa bahwa kita hari ini aman, hadirin. Yang namanya maut itu adalah makhluk yang terdekat dengan kita, bisa datang kapan saja. Dan maut itu hak prerogatif Allah, bukan karena sakit ataupun sehat, bukan karena tua ataupun muda, bukan karena kenyang ataupun lapar. Ya, yang kematian terjadi, mati. Disitulah maka kita sebut kematian bukan tragedi tapi misteri. Misterinya kematian tidak pernah kompromi datangnya. Dalam kondisi kita sholat, dalam kondisi kita tidur, dalam kondisi kemarin ada berita orang naik kelapa, mati di atas kelapa, ya. Insya Allah, ya. Itu kan viral sekali itu. Dan sampai diturunkan, ya Allah, naik kelapa, tidak tahu. Temannya melihat temannya mati mendadak. Itulah ajal. Mari kita renungkan sejenak, ya, dengan orang yang mati di kelapa tadi. Betapa banyak orang ketika keluar rumahnya, dia masih bisa berkendaraan, bisa naik motor, naik mobil, naik becak. Tapi apa yang terjadi? Pulangnya sudah ditandu dan diantar ambulan. Mau apa? Mau apa? Nah inilah. Maka perlu ada amal, ya, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mari kita hitung bagaimana baca Quran kita, bagaimana kita menjaga qobliyah badiyah kita, bagaimana selama Ramadan kita menjaga wudhu kita, bagaimana kita selama Ramadan infak, sedekah dan zakat kita, bagaimana hubungan silaturahim kita kepada sesama Allah. Betapa banyak orang keluar rumahnya masih bisa berpakaian dan berbaju sendiri, tapi begitu pulang sudah orang lain yang melepas bajunya dan siap untuk dimandikan jenazahnya. Allah menjadi renungan kita. Betapa banyak orang malamnya sehat walafiat, bercengkrama dengan keluarga, tapi ada berita subuhnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, si fulan meninggal dunia. Atau sebaliknya, betapa banyak orang di pagi harinya masih bisa interaksi dengan tetangga dan kawannya, tapi siang-siang kabarnya masuk rumah sakit, sorenya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah kematian yang kita sebut dengan misteri. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, memperhatikan hal tersebut, maka cukuplah semua itu menjadi itibar bagi kita. Dan saya pribadi, kita semua, mari kita segera tobat, mumpung ini beberapa hari kemudian ya, malam ke-9, 29 ya, lalu besok insya Allah masih ada tarawih lagi. Ya Allah, apa saja yang sudah kita lakukan, bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu, menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ya. Ingatkan saudara-saudara kita, keluarga kita yang masih berani meninggalkan sholat. Sadar dan sadar. Segera dirikan sholat. Artinya, udahlah masa lalu. Ya. Apalagi yang mau ditunggu? Sampai kapan orang itu berani untuk membangkang atas perintah Allah Subhanahu wa taala masalah sholat? Sholat ini penting hadir. Ya. Ingatkan saudara kita yang masih enggan membayar zakat, infak dan sedekah. Ingatkan saudara kita yang berani pada orang tuanya dan mertuanya. Sama hukumnya mertua dan orang tua kandung. Allahu Akbar. Ingatkan saudara kita yang berani untuk memutuskan hubungan silaturahim kepada adik, kakak kandung ataupun saudara-saudara seiman kita yang masih suka berjudi dengan segala bentuknya, main togel dan sebagainya, minum minuman keras, bahkan berzina. Dan masih lagi ada sebagian yang masih terbelenggu dengan riba. Allah katakan berhenti. Karena itulah ciri daripada taubat. 3 kuncinya. Pertama adalah menyesal. Yang kedua, berjanji untuk tidak mengulangi. Dan yang ketiga, warnai hidup kita hari-hari ini dengan amal soleh. Insya Allah 3 perkara inilah yang akan menghantarkan kita, tobat kita diterima oleh Allah. Sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya, kalau kita semangat ya, berjanji tidak mengulangi lagi, berjanji untuk menyesali diri, dan berjanji kita warnai hidup kita dengan amal soleh, insya Allah hubungan kita pada Allah beres. Yang kedua, apa yang kita evaluasi? Yang kita evaluasi yang kedua adalah keterkaitan dengan hubungan dengan manusia. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, kalau kita bersalah kepada Allah lebih mudah. Cukup sholat, tobat, istighfar, berzikir, lalu tadi 3 perkara, berjanji tidak mengulangi, nyesel dengan perbuatan kita yang lalu kita warnai hidup kita dengan amal soleh. Tapi kesalahan kita dengan sama manusia tidak mudah ya. Kesalahan kita, kekhilafan kita dengan tetangga kita tidak cukup, kita harus kemudian sholat, tidak cukup. Kesalahan kita dengan saudara kita tidak cukup, kemudian kita istighfar dan sholat hajat, tidak cukup. Yang namanya hutang harus dibayar hutangnya ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Transaksi tentang muamalah ini penting. Sampai-sampai Nabi katakan, sekalipun mati syahid, tapi kalau punya hutang akan menjadi beban dan menjadi penghalang untuk masuk surga. Padahal orang mati syahid itu Allah katakan, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat
bal ahya walakin la tash'urun. Jangan katakan orang yang berjuang di mata Allah lalu dia terbunuh fisabilillah itu mati, tidak, mereka itu hidup. Bal ahya walakin la tash'urun, sayangnya kalian tidak mengetahui, tidak menyadari. Tetapi kalau mati syahid itu punya hutang, aduh bebannya luar biasa ya. Karena itulah diperintahkan oleh agama sebelum ya wafat wasiat barangkali ada apa hutang. Bahkan ketika meninggal pun ahli waris mengatakan kepada audiens, kepada jamaah yang sedang nyolatin ya, bapak ibu barangkali almarhum punya hutang, tolong hubungan dengan ahli waris, akan kami selesaikan. Ini kenapa hadirin? Karena berkaitan dengan hutang, ini adalah akan dibawa tanggung jawab sampai akhirat. Allahu Akbar. Jangan sampai kita meninggalkan waris, meninggalkan hutang. Jadi hubungan dengan manusia itu lebih berat daripada hubungan kepada sesama manusia. Ya, Bapak sekalian, takutlah, takut kepada Allah, karena orang yang memutus silaturahim ini, Nabi menjelaskan tidak akan diterima sholatnya. Ya, saya baca di dalam sebuah hadis, Rasul menjelaskan ada sejumlah golongan orang yang amalan sholat tidak diterima oleh Allah, bahkan sia-sia dan ditolak oleh Allah. Ini disadarkan dari sebuah riwayat, yaitu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melalui hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani dalam Mishat Al-Masabih. Rasulullah menyatakan, salasatun la tartafi'u sholatuhum fawqa ru'usihim shibron, rajulun amma qaman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, wa ahwani mutasarimani. Terdapat 3 kelompok yang sholatnya tidak diangkat oleh Allah, walaupun tinggal sejengkal dari hibron, itu sejengkal dari kepalanya. Artinya sholatnya tidak diterima oleh Allah. Apa itu 3 golongan? Ketiga golongan pertama adalah orang yang mengimami atau sebagai pemimpin yang kaumnya tidak suka, jadi dibenci oleh kaumnya. Pemimpin dibenci oleh rakyat, itu sholatnya nggak diterima berdasarkan hadis ini. Yang kedua adalah wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Allah alam marahnya kenapa? Ya, istri tidur, suaminya marah. Tanda kutip tidak ridho. Apapun masalahnya, itu sholatnya tidak terima hadirin. Ya, yang ketiga, wa akhwani mutasarimani, saudara yang saling mendiamkan, tidak mengajak bicara. Jadi kalau kita ini diam-diaman, maaf, mungkin suatu saat suami agak ego dikit mendiamkan istrinya, mungkin suatu saat istrinya ego dikit mendiamkan suaminya, sampai 3 hari, kok kuat? Atau kita bersaudara antara kakak dengan adik saling diem-dieman, atau kita bertetangga saling diem-dieman, ini pembulian ini namanya ya. Itu kalau kembali kepada hadis, termasuk wa akhwani mutasarimani, 2 saudara yang saling mendiamkan, tidak mengajak bicara. Ini hakikatnya adalah memutus hubungan silaturahim, dan hakikatnya sholatnya akan tidak diterima Allah. Naudzubillah min dzalik. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasul menyatakan la yadkhul jannata qati'ur rahim, tidak bakal masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, walaupun rajin sholatnya, ya, banyak puasa sunahnya, banyak sedekahnya, berkali-kali umrohnya, berkali-kali hajinya, tetapi dengan tetangganya nggak baik, tidak akur dengan saudaranya, sama teman tetangga muslim yang lainnya, tidak wawuh, tidak rukun ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, kita bisa mengatakan bagaimana kemudian puasa sudah terima? Kalau dengan asbab itu menjadikan sholatnya tidak diangkat oleh Allah, maka logikanya puasanya pun juga tidak diterima oleh Allah. Bagaimana kita bisa berpikir logika seperti itu? Sebab Nabi katakan, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah.
perkara yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah bisubah dari kiamat adalah masalah sholat. Fa in kanat saluhat sa'iru amali, wa in kanat fasadat sa'iru amali. Apabila sholatnya baik, insya Allah semuanya dihitung baik, dan apabila sholatnya rusak akan dihitung rusak semuanya. Karena itulah takutlah hadirin ya dengan masalah meninggalkan sholat. Nah sekarang kasusnya anehnya, banyak orang yang berpuasa, tetangga kita puasa, teman sebelah puasa, depan kita puasa, belakang puasa, tapi maaf ternyata sering absen dengan sholat. Ketemu di mana ini? Ternyata musim puasa ikut puasa, tapi sholatnya tidak. Bagaimana bisa ketemu seperti ini? Padahal Rasul katakan awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Perkara yang pertama kali akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Nah, kalau begitu sholatnya nggak sah, semuanya fa'inkan fasadat sa'iru amali. Rusak ya rusak semuanya. Ini hadirin yang perlu kita koreksi dalam konteks hubungan kita bersama. Dan yang terakhir, apa yang perlu kita muhasabai, apa yang perlu kita evaluasi, apa yang perlu kita audit dengan puasa kita ini, yaitu kualitas puasa kita itu sendiri. Bagaimana puasa yang kualitas? Puasa kualitas adalah puasa yang didasarkan dengan ilmu. Jangan sampai kita berpuasa hanya sekedar ikut-ikutan. Hadirin Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, Nabi mengatakan amin shaimin laisa lahu min syami ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali dahaga dan lapar dan dahaga. Nah ini kan sia-sia ya. Kita menunggu sampai pagi, isari dari pagi sampai maghrib ya, tapi ternyata tidak mendapatkan pahala puasa dan puasanya sia-sia. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jadi itulah Bapak Ibu Allah muliakan, sesuatu yang perlu kita jaga, perlu kita evaluasi. Hari ini dengan teknologi yang canggih ini cukup kita bisa membuka HP kita, gadget kita, ya. Membuka misalnya perkara yang membatalkan puasa, perkara yang mewajibkan puasa, hal-hal sunnah puasa, cukuplah. Walaupun kita tidak mentah-mentah, lalu kita terima, perlu kita combine dengan pendapat-pendapat lain. Tapi paling tidak dengan gadget-gadget kita, lewat handphone kita, insya Allah akan menambah ilmu pengetahuan kita. Bapak sekalian Allah muliakan, handphone ini adalah apa? Bagaikan pisau yang punya dua mata. Tergantung siapa yang memakainya, tergantung siapa yang memilikinya. Ya, dengan gadget banyak orang digiring ke neraka Allah, dan banyak juga dengan gadget orang itu akan mengantar ke anak tangga surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Handphone jadikanlah sarana untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terutama orang tua, ya. Orang tua harus ikut bertanggung jawab dengan perkembangan teknologi ini. Jangan dibiarkan anak-anak kita dengan bebasnya main gadget tanpa batas. Apa yang disaksikan oleh anak kita, apa yang disaksikan oleh cucu kita, ya, banyak tontonan yang tidak sesuai dengan akidah kita. Ingatlah sebagai orang tua, jangan sampai menyesal di kemudian hari manakala anak atau cucu kemudian kecanduan gadget. Bukan gadgetnya sebenarnya, tapi gamenya. Allahu Akbar. Lantaran apa? Orang tuanya sendiri merasa terganggu di saat asyik-asyiknya chattingan dengan teman-temannya sendiri. Merepotkan ini, akhirnya anak atau cucu udah deh dibiarkan untuk main gadget. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tua sibuk menonton sinetron yang berepisode. Rasanya kalau tidak ngikutin ketinggalan, akhirnya anak atau cucu diberikan dan diberikan secara bebas gadgetnya itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Bapak sekalian Allah muliakan, jadilah orang tua beneran, jangan menjadi orang tua jadi-jadian. Kenapa jadi-jadian? Karena menghantar anak kita ini merupakan investasi abadi. Kalau kita salah mengantarnya, pasti akan menjadi musibah bagi kita semua, bagi orang tua, bagi anak kita. Jadi singkatnya, di malam ke-29 ini mari kita berintrospeksi diri,
bagaimana puasa kita ini dengan hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada sesama manusia, dan kualitas puasa kita harus didasarkan dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada bihima fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin mulia hidupnya dunia, harus dengan ilmu. Barang siapa ingin mulia hidupnya akhiratnya, harus juga dengan ilmu. Barang siapa yang ingin mulia dunia akhiratnya pun juga dengan harus ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang memberi manfaat dan barokah. Apa kuncinya manfaat barokah? Yaitu ilmu yang datangnya dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita mencuri hidayah Allah? Satu kuncinya, yaitu ketika kita taklim seperti ini, niatkan untuk diamalkan. Insya Allah menjadi ilmu yang barokah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hari-hari dan malam-malam yang tersisa ini kita nggak puas-puasnya. Mudah-mudahan Lailatul Qadar pun belum terjadi, walaupun mungkin sudah terjadi, tapi kita semangat belum terjadi, dan ini menjadi sarana kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mohon maaf, akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.